Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang semantik Arab. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar terkait dengan definisi dari semantik, perbedaan semantik dan pragmatik. Kemudian kita juga telah belajar tentang definisi konteks atau siyaqun dalam bahasa Arab. Dan juga kita sudah belajar tentang perbedaan antara arti dan makna, di mana terdapat dua relasi, yaitu relasi sintagmatik dan relasi paradigmatik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang semantik Arab, sebuah pengantar memahami ilmu makna, yaitu tentang makna leksikal. Sebelum mempelajari tentang makna leksikal, kita akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu apa itu leksem, apa itu leksikon, apa itu leksikal, dan apa itu makna leksikal. Leksem. Istilah leksem mungkin masih belum begitu familiar dalam pemikiran kita sehari-hari. Kita lebih sering menggunakan istilah kata. Namun, jikalau kita mempelajari terkait ilmu makna atau semantik, maka kita akan bertemu dengan satuan bahasa yang sering disebut dengan leksem. Subroto menjelaskan bahwa satuan bahasa yang dianggap krusial atau sering menimbulkan masalah ialah ihwal satuan lingua kata. Belajar bahasa berarti kita belajar tentang kata. Belajar bahasa, kita belajar tentang kosakata. Lalu apa perbedaan antara kata dan leksem? Untuk mengetahui perbedaan antara kata dan leksem, maka perhatikan contoh kata write atau menulis dalam bahasa Inggris dalam tuturan berikut. Please write your name. I write a letter every morning. He writes a letter every morning. Last night I wrote a letter. He is writing a letter. He has written a letter. Dengan melihat bentuk-bentuk dari kata write ini, maka nanti kita akan bisa memahami definisi dari leksem yang ada dalam ilmu semantik. Perhatikan kata write berikut. Kata write di sini akan berubah menjadi writes ketika subjeknya berubah he. Namun akan berubah menjadi wrote ketika past tense, yaitu dengan kata last night. Akan berubah menjadi writing, yaitu he is writing, ada to be ditambah dengan ing, maka menjadi present, yaitu bentuknya sekarang. Namun dalam hal ini juga nanti akan berubah menjadi he has written atau perfect. Dari kata write ini berubah bentuknya menjadi writes, wrote, writing, dan written. Pertanyaannya adalah, kata-kata write, writes, wrote, writing, dan written tadi, pada kalimat di atas, apakah dianggap kata yang berbeda atau sebuah kata yang sama? Pertanyaan ini akan mengarahkan kita kepada definisi leksem. Kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya pasti akan berbeda. Namun, apabila berasal dari kata, itu pasti kata yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam kondisi yang demikian, bentuk-bentuk kata seperti write, writes, wrote, writing, dan written bukanlah kata-kata yang berbeda, melainkan bentuk-bentuk yang berbeda tapi berasal dari sebuah leksem. Sebuah leksem yang sama, atau dengan perkataan lain merupakan bentuk-bentuk kata yang berbeda
dari leksem yang sama, yaitu write, menggunakan huruf kapital. Nah, kaidahnya untuk menulis leksem menggunakan huruf kapital. Jadi kata write, wrote, writing, written merupakan bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda yang berasal dari leksem yang sama. Baik. Dalam hal ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengertian kata secara fonologis, ada kata secara gramatis, dan ada pengertian kata sebagai leksem. Di awal tadi kami sudah menjelaskan bahwasanya belajar bahasa adalah belajar tentang kata. Belajar bahasa itu belajar perihal kosakata. Nah, kata itu dapat kita definisikan dari berbagai macam sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang digunakan untuk mendefinisikan kata adalah fonologi atau ilmu bunyi. Kata juga dapat didefinisikan dari sudut pandang gramatika atau tata bahasa. Dan yang terakhir, kata juga dapat dilihat dari sudut pandang leksem, sudut pandang makna, sehingga nanti kata dapat dilihat dari kacamata leksem. Semoga teman-teman dapat memahami ini. Saya ulangi bahwasanya kata, definisi kata sebagai salah satu unsur penting dalam bahasa itu dapat didefinisikan dari 3 macam sudut pandang yang berbeda. Bagaimana ilmu bunyi mendefinisikan istilah kata? Bagaimana sudut pandang tata bahasa atau gramatika mendefinisikan kata? Dan bagaimana sudut pandang ilmu makna atau semantik nanti mendefinisikan kata sebagai leksem. Jadi teman-teman, ketika mendefinisikan leksem, bentuk yang berbeda-beda dari kata write, writes, wrote, written, berasal dari leksem yang sama. Berarti teman-teman telah menggunakan sudut pandang semantik. Namun jika teman-teman menggunakan sudut pandang gramatika, nanti teman-teman pasti akan ketemu dengan kata dasar. Jadi mohon dibedakan antara kata dasar dan leksem. Seakan-akan mirip, namun berasal dari sudut pandang yang berbeda. Berasal dari kacamata yang berbeda, bagaimana kata itu didefinisikan. Maka saya ulangi lagi, definisi kata dapat dilihat dari 3 aspek, 3 sudut pandang. Sudut pandang bunyi atau sudut pandang secara fonologis, dan sudut pandang gramatika, dan yang terakhir sudut pandang ilmu makna sebagai leksem. Maka nanti pertanyaannya adalah coba definisikan kata dari sudut pandang fonologi. Bagaimana kata dari sudut pandang gramatika, dan bagaimana kata dilihat dari ilmu makna. Nah, seperti itu. Baik, kita mulai dari sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang fonologis atau ilmu bunyi. Bagaimana ilmu bunyi mendefinisikan istilah kata. Kata secara fonologis. Pengertian kata secara fonologis adalah satuan terkecil yang tersusun dari susunan fonim berbeda. Satuan terkecil yang tersusun dari susunan fonem yang berbeda dan harus dianggap sebagai kata yang berbeda. Jadi satuan terkecil yang tersusun dari susunan fonem yang berbeda itu dianggap sebagai satuan yang berbeda. Di sini ada susunan fonem. Kalau susunan fonemnya itu berbeda, maka dianggap sebagai kata yang berbeda. Contoh kata rumah. Contoh kata harum. Contoh kata murah. Kata rumah, kata harum, dan kata murah itu berasal dari fonem yang sama. Ada R-nya, ada fonem U-nya, ada fonem M, ada fonem A, ada fonem H. Namun ketika urutannya berbeda, yang satu rumah,
Kita ganti susunannya menjadi harum, maka akan berbeda. Kita ganti susunannya menjadi murah, nanti akan berbeda. Nah, disitulah kata secara bunyi didefinisikan. Jadi setiap satuan terkecil yang terlihat dari susunan fonem yang berbeda, maka akan dianggap sebagai kata yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari contoh kata rumah. Rumah. Kita ganti susunan fonemnya menjadi harum. Kita ganti susunan fonemnya menjadi murah. Maka tiga kata ini secara fonologis dianggap sebagai satuan bahasa yang berbeda. Kenapa? Karena memiliki susunan fonem yang berbeda. Karena urutan fonemnya berbeda. Sekalipun, ingat, sekalipun jenis fonem pendukungnya itu sama. Masih ingat apa itu fonem? Ini untuk merefresh pemahaman teman-teman. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Saya ulangi, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contoh dalam bahasa Arab, kata kolbun dan kata kalbun itu memiliki arti yang berbeda. Karena ada fonem satuan terkecil yang membedakannya. Kolbun itu berarti hati, adapun kalbun itu berarti anjing. Maka harus hati-hati dalam menyusun fonem, khususnya dalam bahasa Arab. Yang kedua, sudut pandang kata secara gramatikal. Pengertian kedua ialah kata dalam arti bentuk gramatikal yang berbeda. Bentuk-bentuk kata seperti write, writes, wrote, writing, dan written adalah bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama, yaitu dari leksem write. Arti dasar bentuk-bentuk kata itu adalah menulis. Menulis. Jadi write itu berasal, writes yang ada S-nya berasal dari kata write. Wrote itu juga berasal dari kata write sama. Writing itu juga berasal dari kata write. Written itu juga berasal dari kata yang sama. Dalam hal ini berarti kita menggunakan sudut pandang gramatikal. Karena secara gramatikal, kata write, writes itu untuk bentuk tunggal, wrote itu untuk bentuk lampau, writing untuk bentuk present sekarang, written untuk bentuk perfect atau yang sudah dilalui, sudah dilakukan. Nah, variabel-variabel tersebut merupakan aspek-aspek yang ada dalam tata bahasa. Belajar kata secara tata bahasa, maka kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan dia menulis, bahasa Inggrisnya, yaitu he writes. Dia telah menulis, bahasa Inggrisnya, he wrote atau he has written. Dia sedang menulis, he is writing. Dalam hal ini, kita belajar kata dari sisi gramatikal. Belajar kata dari sisi tata bahasanya. Dalam bahasa Arab, kita mengenal ada nahwu dan ada sorof. Kata gramatikal, bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama itu disebut dengan kata gramatikal. Jadi apa yang sudah saya sebutkan tadi yaitu write menjadi writes, wrote, written, dan writing. Bentuk-bentuk tersebut disebut sebagai kata gramatikal. Kenapa kata gramatikal? Karena kata-kata tersebut mendapatkan unsur-unsur atau aspek-aspek dari tata bahasa. Seperti itu. Sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang kata sebagai leksem. Leksem pada hakikatnya adalah bentuk abstrak. Bentuk abstrak atau hasil abstraksi bentuk-bentuk kata yang berbeda. Tercakup dalam leksem yang sama, yang terdapat dalam paradigma yang sama, yang disebut dengan paradigma infleksional. Maka dalam mendefinisikan istilah leksem dalam ilmu semantik memang cukup rumit. Namun teman-teman bisa menggarisbawahi hal-hal penting yang menjadi penyokong dari definisi leksem tersebut. Yang pertama adalah leksem adalah satu, bentuk yang abstrak. Kenapa abstrak? Karena makna itu adalah bentuk yang abstrak. Bagaimana bentuknya makna? Kita tidak ada yang tahu. Makna itu karena ada dalam konseptual.
maka leksem itu disebut dengan bentuk yang abstrak. Oke? Atau hasil abstraksi. Hasil abstraksi dari bentuk-bentuk kata yang berbeda. Kata yang berbeda tercakup dalam leksem yang sama. Leksem yang sama. Yang terdapat dalam paradigma yang sama yang disebut dengan paradigma infleksional. Dalam hal ini teman-teman akan kami ingatkan lagi apa itu paradigma infleksional. Jadi leksem satu unsur yang ada adalah bentuk abstrak atau hasil abstraksi. Bentuknya abstrak, leksem itu. Tidak seperti kata yang bisa kita tulis. Tidak seperti kata secara fonologis yang bisa kita dengar. Karena leksem itu berada dalam konseptual, berada dalam tataran makna. Makna itu tempatnya di mana? Makna itu dipegang bagaimana? Makna itu didengar bagaimana? Itu akan menjadi pertanyaan yang susah untuk dijawab. Karena makna itu sifatnya adalah abstraksi, konseptual. Nah, seperti itu. Berasal dari leksem yang sama. Berasal dari kata atau kata yang berbeda yang berasal dari leksem yang sama. Yang berada dalam paradigma yang sama. Yang disebut dengan paradigma infleksional. Mari kita bahas apa itu paradigma infleksional. Salah satu unsur penting dalam definisi leksem adalah paradigma infleksional. Teman-teman jika mendefinisikan leksem tidak ada paradigma infleksional, maka teman-teman berada dalam hal yang salah. Karena untuk mendefinisikan leksem itu harus ada konseptual yaitu paradigma infleksional. Apa itu paradigma infleksional? Paradigma infleksional atau inflection dalam bahasa Arab sering disebut dengan tasrif. Tasrif. Tasrif atau inflection dalam bahasa Inggris. Apa itu tasrif? Tasrif idhofatu zawaid al kalimah. Idhofah zawaid li kalimah. Tasrif idhofatu zawaid lil kalimah litadulla ala wazifatiha fil jumlah wa ala qadiha bisiwaha. Tasrif merupakan infleksi atau idhofah zawaid. Dalam hal ini ada zawaid, zaidah, ada tambahan. Jadi ada tambahan lil kalimah, ada tambahan untuk kata. Ini namanya zawaid lil kalimah. Kalau teman-teman ingat tadi ada contoh write, ada writes, ada s-nya, ada writing, ada ing-nya, itu adalah zawaid. Itu adalah zaidah lil kalimah, itu adalah tambahan. Tambahannya untuk apa? Litadulla ala wazifatiha. Mana kata wazifah? Wazifah artinya adalah tugas. Adalah tugas wazifah, tergantung kepada tugasnya. Tugasnya, fungsinya dalam sebuah kalimat. Dan alaqoh, alaqoh artinya adalah relasi. Dan relasi bisiwaha dengan yang lain. Saya ulangi, tasrif adalah idhofatu zawaid lil kalimah. Zawaid lil kalimah. Jadi infleksi itu pada hakikatnya adalah belajar tentang tambahan yang ada dalam sebuah kata. Zawaid lil kalimah. Untuk apa tambahan itu? Litadulla ala wazifatiha. Untuk menunjukkan wazifah, untuk menunjukkan fungsi dalam sebuah kalimat. Dan juga relasi antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lain. Itulah yang disebut dengan paradigma infleksional. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwasanya leksem itu adalah satuan terkecil dalam bahasa. Wijana misalnya menyimpulkan bahwasanya satuan atau unit semantik terkecil dalam bahasa disebut dengan leksim. Seperti halnya fonim dalam fonologi, morfem dalam morfologi, leksem juga bersifat abstrak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya fonem itu merupakan satuan terkecil dalam fonologi, morfem merupakan satuan terkecil dalam morfologi, kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Adapun leksem merupakan satuan terkecil dalam semantik. Nah, inilah kesimpulan kuliah kita pada kali ini. Jadi, apa satuan terkecil dalam ilmu bunyi atau fonologi?
Jawabannya adalah fonim. Apa satuan terkecil dalam morfologi atau ilmu sorof atau ilmu pembentukan kata? Apa satuan terkecil dalam morfologi? Jawabannya adalah morfem. Apa satuan terkecil dalam sintaksis atau nahwu? Adalah kata. Jadi kita tidak belajar morfem dalam sintaksis, namun kita belajar kata itu. Karena sintaksis itu core atau intinya adalah untuk menyusun bagaimana kata itu disusun dalam sebuah kalimat. Jadi satuan terkecil dalam sintaksis, dalam ilmu nahwu itu adalah kata. Kita tidak belajar soal morfem dalam sintaksis, apalagi soal fonim dalam sintaksis. Yang terakhir, satuan terkecil dalam ilmu makna. Jika kita meninjau semantik, kita belajar soal semantik, kita belajar dalam kuliah semantik, maka satuan terkecil dalam semantik adalah leksem. Demikian yang dapat kami simpulkan pada perkuliahan kita kali ini, yaitu definisi dari leksem, paradigma infleksional, dan asal-usul leksem itu seperti apa, dan bagaimana kata itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang fonologi, dari sudut pandang gramatika, dan dari sudut pandang semantis. Kata dilihat dari fonologi dengan urutan fonim yang berbeda, maka akan menghasilkan kata yang berbeda, seperti kata murah, harum, dan rumah. Kata secara gramatika, maka kita akan melihat secara gramatis, kita akan melihat bahwasanya kata write itu dapat dibentuk menjadi writes, dapat dibentuk menjadi writing, dapat dibentuk menjadi written. Kata kataba dapat dibentuk menjadi kutiba, dapat dibentuk menjadi yaktubu, bisa dibentuk menjadi kataba yukattibu, fa'ala yufa'ilu, bisa dibentuk menjadi kataba yukatibu dengan menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu. Dari sinilah maka kata itu dapat mewujud dalam bentuk yang lain, namun tetap berasal dari leksem yang sama. Ketika kita berbicara seperti ini, maka kita melihat kata dari sudut pandang gramatika atau tata bahasa. Adapun kata ketika kita lihat sebagai leksem merupakan satuan yang abstrak, hasil abstraksi dari leksem yang sama dalam sebuah paradigma infleksional yang sama, dalam sebuah tasrif paradigma infleksional. Maka kita dapat mendefinisikan kata dari 3 sudut pandang fonologi, sudut pandang gramatis, dan sudut pandang semantis. Demikian kuliah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.